Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Nugroho. Kali ini saya akan presentasi pendidikan Pancasila, pembahasan materi sebagai sistem filsafat. Menggali sumber histori, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada tanggal 12 Agustus 1928, Soekarno pernah menulis di seluruh Indonesia yang menyebutkan bahwa nasionalisme adalah nasionalisme yang membuat manusia menjadi perkakasnya Tuhan dan membuat manusia hidup di dalam roh. Pembahasan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri dalam sejarah masyarakat Indonesia sebab Sila ketuhanan yang Maha Esa. Sejak zaman purbakala hingga pintu kemerdekaan bangsa Indonesia, masih Nusantara telah melewati ribuan tahun agama lokal, yaitu 1, 2, 3. Tuhan telah menyerah ruang publik Nusantara. Hal ini dapat dibuktikan dengan berlangsungan sistem penyembahan dari berbagai kepercayaan dalam agama yang hidup di Indonesia. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai bangsa maritim, menjelajah ke berbagai penjuru Nusantara bahkan dunia. Hasil pengembaraan itu membentuk karakter bangsa Indonesia yang oleh Soekarno disebut dengan istilah internasionalisme atau perikemanusiaan. Berdasarkan rekam jejak perjalanan bangsa Indonesia, tampak bahwa sila kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki akar yang kuat dalam historitas kebangsaan Indonesia. C. Sila persatuan Indonesia. Kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman serta kebaruan dan kesilaman. Indonesia adalah bangsa majemuk paripura yang menakjubkan karena kemajemukan sosial, kultural, teritorial dapat menyatu dalam suatu komunitas politik bangsa Indonesia. Indonesia adalah sebuah bangsa besar yang mewadahi warisan peradaban Nusantara dan kerajaan bahari terbesar di muka bumi. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yaitu demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat memang merupakan fenomena baru di Indonesia. Sejarah menunjukkan bahwa kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat, meskipun dengan nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu yang berkembang dalam budaya Nusantara dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik kecil seperti desa di Jawa, nagari di Sumatera Barat, Bali. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat adil dan makmur adalah impian kebahagiaan yang telah berkorban ratusan tahun lamanya dalam dada keyakinan bangsa Indonesia. Impian kebahagiaan itu dapat dalam ungkapan gemarah ripah loh jinawi tata tentram kerta raharja. Demi impian masyarakat yang adil dan makmur itu, para pejuang bangsa Indonesia telah mengorbankan dirinya untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia dahulunya bangsa yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Keadaan ini kemudian dirampas oleh kolonialisme. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklarifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok pertama dan kedua. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat bahwa pada awalnya Pancasila merupakan konsensus politik kemudian berkembang menjadi sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklarifikasikan ke dalam dua kelompok pertama dan kelompok kedua. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat pada era pemerintahan Soekarno. Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofi Groundslack. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofis Soekarno atas rencana berdirinya negara Indonesia merdeka sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggara kehidupan bernegara.
filosofische Grundzüge merupakan diuraikan secara rinci, lebih merupakan adagium politik untuk menarik perhatian anggota sidang dan bersifat teroris masa itu. Soekarno lebih menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat dari alkulturasi budaya bangsa Indonesia. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat pada era pemerintahan Soekarno. Kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Dalam hal ini, istilah yang lebih tepat adalah Weltanschauung. Filsafat merupakan tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Atas dasar inilah Soeharto mengembangkan sistem filsafat Pancasila menjadi penataran. Lalu dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat pada era reformasi. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya, namun Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik, termasuk kritik dan renungan yang dilontarkan Habibie. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Kapitalisme yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya, merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Salah satu bentuk tantangan kapitalisme tahap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup, konsumerisme, dan lain-lain. Komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk semakmuran rakyat secara merata. Salah satu bentuk tantangan komunisme tahap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran masyarakat dalam kehidupan bernegara. Lalu esensi hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk hidup, termasuk warga negara harus memiliki kesadaran yang otonom, yaitu kebebasan kemandirian di satu pihak dan berkesadaran sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa akan dimintai pertanggungjawaban atas semua tindakan yang dilakukan. Artinya, kebebasan selalu dihadapkan pada pertanggungjawaban dan tanggung jawab tertinggi adalah kepada Sang Pencipta. 2. Hakikat sila kemanusiaan adalah kemanusiaan monopolaris yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat jiwa raga, makhluk sosial, makhluk pribadi yang otonom, dan makhluk hidup. 3. Hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan, merasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan 3 jenis, yaitu tanah air real, formal, dan mental. Tanah air formal adalah bangsa negara yang berundang-undang dasar yang ada. Manusia Indonesia menjadi salah seorang warganya yang membuat undang-undang, menggariskan hukum dan peraturan, menata, mengatur, dan memberikan hak serta kewajiban, mengesahkan, memberikan perlindungan, dan menghukum, memberikan paspor atau surat pengenal lainnya. Tanah air formal adalah bangsa negara yang berundang-undang dasar yang ada. Manusia Indonesia menjadi salah satu seorang warganya yang membuat undang-undang, menggariskan hukum dan peraturan, menata, mengatur, dan memberikan hak serta kewajiban, mengesahkan, memberikan perlindungan, dan menghukum, memberikan paspor atau surat pengenal lainnya. Tanah air mental bukan bersifat teritorial karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, melainkan imajinasi yang dibentuk dan dibina oleh ideologi atau seperangkat gagasan kita. 4. Hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah, artinya keputusan yang diambil oleh didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. 5. Hakikat sila keadilan terwujud dari 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, komutatif. Makna filsafat Pancasila bab pengelolaan filosofis Pancasila sebagai nasional negara dijunjukkan dalam beberapa aspek. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Ya,
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.